Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Fitri Alfaini dari kelas IKT 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang mengenai sistematika penuturan Al-Quran dalam kisah Fir'aun dan Haman. Seperti bisa dilihat pada file Word saya. Tugas ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam rangka penyusunan skripsi program S1 mata kuliah metodologi penelitian Al-Quran dan Tafsir yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Mustafa Kamal. Ini file Word saya. Dan saya akan menjelaskan inti dari proposal skripsi saya melalui file PPT saya. Alasan saya mengambil judul ini karena terdapat dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dalam ayat ini menegaskan adanya 4 fungsi Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai pengajaran, sebagai obat, sebagai petunjuk serta rahmat. Dikatakan pengajaran bahwa Al-Quran pertama kali menyentuh hati yang masih diselubungi oleh kabut keraguan dan kelengahan serta aneka sifat kekurangan. Dengan sentuhan pengajaran itu, keraguan berangsur sirna dan berubah menjadi keimanan. Kelengahan beralih sedikit demi sedikit menjadi kewaspadaan. Demikian dari waktu ke waktu, ayat-ayat Al-Quran menjadi obat bagi berbagai penyakit-penyakit rohani. Dan dari sini, jiwa seseorang akan menjadi lebih siap meningkat dan meraih petunjuk tentang pengetahuan yang benar dan makrifat tentang Tuhan. Al-Quran selalu memberikan inspirasi semua umat, terutama umat Islam. Al-Quran juga merupakan kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah untuk dijadikan pedoman kehidupan bagi manusia. Dan di dalam Al-Quran terdapat berbagai banyak kisah-kisah terdahulu. Ada kisah Nabi, sahabat Nabi, atau lainnya. Seperti pada surat Hud ayat 120. Dalam ayat ini mempunyai maksud dari setiap kisah-kisah Rasul dan umat-umatnya yang telah lalu, kami kisahkan sesuatu kepada kalian agar dapat menguatkan hatimu. Di dalamnya juga mengandung nasihat dan pelajaran yang dapat diambil oleh orang-orang beriman, sehingga iman mereka bertambah dan siap menerima keimanan sehingga bergegas menggapainya. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah sebenar-benarnya kisah, bukanlah seperti kisah atau cerita yang ada dalam buku-buku sejarah yang menampilkan peristiwa-peristiwa secara kronologis yang hanya memuat informasi tentang perilaku manusia semata, seperti memberi informasi tentang perilaku seseorang yang ditokohkan. Di sisi lain, ada pula kisah tentang sekelompok orang durhaka kepada Allah yang Allah akan memberikan hukuman atas mereka. Selain itu, kisah-kisah Al-Quran adalah interpretasi atas sejarah, hukum, fenomena-fenomena terdahulu yang di dalamnya bisa dijadikan sebagai ibrah, seperti kisah Raja Fir'aun dan Haman. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah mengungkapkan kisah Fir'aun dan Haman, teruntuk orang-orang beriman. Fir'aun dan Haman merupakan tokoh terdahulu yang hidup pada Nabi Musa. Dia merupakan raja atau pemimpin politik yang tidak berdiri sendiri.
Dia mempunyai menteri sekaligus penasihat yang selalu mendukung apapun yang Fir'aun lakukan. Ialah Haman. Fir'aun dianggap dewa karena ia dianggap hadir di mana-mana. Keadilan dan kepemimpinannya pun seluruhnya berada mutlak di tangan Fir'aun. Kekejaman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sungguh sudah sampai di puncaknya. Mereka menganiaya kaum Israel dengan bermacam-macam siksaan yang cukup kejam. Dan tidak sedikit penderitaan rakyat waktu itu yang terjadi di mana-mana dan timbul huru-hara. Adapun rumusan masalah dalam proposal skripsi ini ialah 1. Bagaimana kisah Fir'aun dalam Al-Quran. 2. Bagaimana kisah Haman dalam Al-Quran. Dan 3. Apakah ibrah yang diambil dari kisah Fir'aun dan Haman. Dan tujuan manfaat penelitian ini ialah tujuan untuk mengetahui kisah Fir'aun dan Haman dalam Al-Quran. Dan yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara kisah Fir'aun dan Haman dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, manfaat penelitian. Dalam kajian ini, penulis berharap menambah wawasan kita semua tentang kisah Fir'aun dan Haman dalam Al-Quran. Dan yang kedua, dalam kajian ini, penulis berharap penelitian ini dijadikan sebagai pelajaran supaya tidak terjebak seperti Fir'aun dan Haman. Adapun inti dari kerangka teori ini. Nama Fir'aun dalam bahasa Arab terbentuk dari dua kata kerja yang akar kerjanya sangat valid. Kata Fir'aun merupakan bentuk dari lafaz faro'a dan auna. Faro'a mempunyai arti ketinggian, keagungan, sedangkan auna adalah kata dasar. Dan dari kata inilah terbentuk lafaz al-i'anah, al-ma'un, al-awan, dan al-iwan, yang artinya sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah Musa. Dan kata kerja faro'a dan auna menjadi fir'ana, yang kemudian berubah menjadi makna Fir'aun. Jadi, Fir'aun merupakan sebuah puncak paling tinggi pada piramida kekuasaan yang mencakup karakter tiranis atau penindasan dan represi, yang mana fenomena ini sudah ada sebelum dan sesudah Nabi Musa dan berlanjut selanjutnya. Adapun metode penelitian. Jenis metode penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual maupun sekelompok. Adapun pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau library research. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literatur dan berbagai sumber tertulis lainnya. Dan teknik pengumpulan data dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan digital dengan menggunakan maktabah syamilah. Dan adapun teknik analisis data. Dalam proposal skripsi ini, data tersebut menggunakan metode tahlili. Metode ini merupakan metode penafsiran Al-Quran yang menjelaskan isi Al-Quran dari berbagai seginya dan yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat, kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran, menjelaskan kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang asal-usulnya, kaitan ayat satu dengan ayat lainnya, dan juga pendapat yang telah diberikan berkaitan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode deduktif. Metode ini adalah metode analisis dari pernyataan umum untuk dijadikan kesimpulan yang khusus tertentu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi nggak ya.